Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Spanyol, negara yang identik dengan siesta dan fiesta, tiba-tiba ambil langkah berani yang mengubah peta kekuatan global. Bayangkan, di tengah perpecahan internal Uni Eropa yang makin terasa, Spanyol memutuskan untuk membelakangi kebijakan kolektif dan memilih untuk mengukir masa depan sendiri dengan menggandeng China. Kok bisa ya? Yuk kita kulik bersama-sama. Kita mulai dari situasi yang bikin deg-degan. Uni Eropa selama ini dianggap sebagai payung besar yang menyatukan kekuatan ekonomi di benua ini. Tapi, di balik itu semua, ternyata ada perpecahan mendalam yang belum bisa diselesaikan. Spanyol pun menyadari bahwa dalam menghadapi ancaman tarif yang diusulkan Uni Eropa terhadap China, mereka nggak bisa lagi bergantung pada solidaritas yang mulai retak itu. Disinilah momen krusial muncul. Spanyol dengan tegas menyatakan bahwa hubungan dagangnya dengan China jauh lebih penting daripada mempertahankan sikap bersatu dengan Uni Eropa. Gimana nggak heran kalau langkah ini jadi topik hangat dan memicu debat sengit di kalangan pengamat ekonomi dan politik. Langkah Spanyol ini bukan cuma soal memilih mitra dagang baru. Di balik keputusan yang mengejutkan itu, tersimpan strategi jitu untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di era ekonomi global abad ke-21. Di satu sisi, China yang tengah melaju kencang menawarkan investasi besar-besaran dalam proyek infrastruktur, teknologi, dan energi terbarukan. Di sisi lain, Spanyol dengan letak geografis strategisnya, pelabuhan besar, dan konektivitasnya yang luar biasa, melihat peluang emas untuk memanfaatkan arus investasi tersebut. Data terbaru mengungkapkan bahwa ekspor Spanyol ke China melonjak lebih dari 15% pada tahun 2023, terutama di sektor mesin pertanian dan farmasi. Nggak cuma itu, investasi langsung China di Spanyol pun menembus angka 5 miliar euro, membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi infrastruktur. Tapi tentu saja, setiap langkah besar selalu datang bersama risiko dan kontroversi. Langkah Spanyol yang menolak usulan tarif dari Uni Eropa mengejutkan banyak negara. Negara-negara dengan industri otomotif dan pertanian kuat seperti Jerman dan Prancis merasa bahwa langkah ini bisa melemahkan posisi negosiasi kolektif Uni Eropa. Bayangkan, jika negara-negara lain mulai mengikuti jejak Spanyol, maka kekompakan yang selama ini menjadi kekuatan utama Uni Eropa bisa runtuh. Perpecahan ini diprediksi akan membuka jalan bagi fragmentasi kebijakan perdagangan di dalam benua, yang akhirnya akan memperkeruh situasi dan memicu persaingan internal untuk mendapatkan keuntungan dari investasi China. Di balik debat sengit antar negara ini, ada juga cerita tentang petani dan pelaku industri di Spanyol yang harus menghadapi kenyataan pahit. Sektor pertanian misalnya, yang melahirkan produk unggulan seperti daging babi, minyak zaitun, anggur dan buah-buahan, kini harus bersiap menghadapi kemungkinan tarif pembalasan dari China. Mengingat China adalah salah satu konsumen terbesar daging babi di dunia, gangguan pada rantai pasokan ini bisa jadi bencana bagi petani, terutama di daerah pedesaan. Bayangkan, ribuan keluarga yang bergantung pada ekspor produk-produk ini mendadak menghadapi penurunan ekonomi yang signifikan. Situasi ini pun makin mempertegas dilema yang dihadapi Spanyol. Mempertahankan hubungan dagang yang menguntungkan sambil menghadapi potensi risiko domestik yang besar. Selain itu, efek domino dari keputusan ini juga merambah ke ranah politik. Di dalam negeri, para pemilih yang selama ini mendukung industri otomotif dan pertanian mulai merasakan ketidakpastian. Harga produksi yang naik, risiko kehilangan pekerjaan, dan kemungkinan larangan ekspor membuat suasana politik menjadi semakin tegang. Posisi Perdana Menteri Sanchez pun dipertanyakan, karena banyak yang berpendapat bahwa ia telah mengorbankan prinsip persatuan Eropa demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Diskusi panas pun mulai mewarnai setiap sudut pembicaraan, dari ruang parlemen hingga warung kopi di kota kecil. Apakah keputusan ini akan menjadi tonggak keberanian atau malah bencana politik yang mengguncang stabilitas nasional? Tidak berhenti sampai di situ, dampak dari langkah Spanyol ini juga berpotensi mengubah lanskap ekonomi global. Uni Eropa yang semakin terpecah bisa kehilangan posisi tawarnya dalam menghadapi China,
sebuah negara yang kini telah menjadi raksasa dalam perdagangan global. Surplus perdagangan China dengan Uni Eropa yang mencapai 400 miliar euro membuktikan betapa dalamnya ketergantungan Eropa pada produk-produk impor. Dengan begitu, jika Uni Eropa terus mengejar kebijakan garis keras, bukan tidak mungkin bahwa mereka akan terjebak dalam permainan dominasi ekonomi yang sangat merugikan. Kebijakan proteksionis yang kaku justru bisa memicu serangkaian gangguan dalam rantai pasokan global, mulai dari bahan mentah di Afrika hingga teknologi manufaktur di Asia Tenggara. Di tengah situasi yang serba tidak pasti ini, peran Amerika Serikat pun menjadi sangat menarik untuk diamati. Pemerintah Amerika yang tengah mencari aliansi strategis dalam menghadapi tekanan dari China, menyadari bahwa perpecahan di antara negara-negara Eropa dapat membuka celah lebar bagi Beijing untuk semakin menegaskan dominasinya. Sementara itu, Belt and Road Initiative yang digalakkan China semakin berhasil menarik negara-negara di luar Eropa ke dalam orbit ekonominya, mulai dari Afrika, Amerika Selatan, hingga Asia Tenggara. Dengan segala dinamika tersebut, dunia kini sedang berada di persimpangan jalan antara mempertahankan tatanan lama dan beradaptasi dengan realitas baru yang penuh dengan ketidakpastian. Kita pun harus bertanya, apa sebenarnya makna dari semua ini? Apakah Spanyol telah menemukan kunci untuk menyelamatkan ekonominya dan mungkin juga memberikan model baru bagi negara-negara lain di Uni Eropa? Atau mungkinkah langkah berani ini justru membuka jalan bagi kekacauan ekonomi dan politik yang lebih besar? Setiap keputusan pasti memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada potensi keuntungan luar biasa melalui investasi China dan peningkatan perdagangan global yang bisa membawa kemakmuran baru. Di sisi lain, risiko fragmentasi, penurunan daya tawar kolektif, dan konflik internal di Uni Eropa bisa menimbulkan dampak yang jauh lebih merusak. Bayangkan saja, di masa depan bukanlah hal yang mustahil jika negara-negara Eropa mulai berpisah-pisah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi mereka. Jika Spanyol berhasil menunjukkan bahwa kerja sama dengan China dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, maka negara-negara lain yang selama ini terjebak dalam kebijakan proteksionis mungkin akan mulai mempertimbangkan ulang strategi mereka. Namun jika langkah ini ternyata mengakibatkan keretakan yang semakin dalam, maka kita mungkin akan menyaksikan Eropa yang dulunya bersatu perlahan-lahan terpecah belah, masing-masing mengejar kepentingan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang solid. Dalam konteks global yang semakin saling bergantung, pertanyaan besar muncul. Bagaimana negara-negara besar harus menyeimbangkan antara menjaga identitas dan solidaritas regional dengan kebutuhan untuk beradaptasi dengan kekuatan ekonomi baru yang terus bermunculan? Spanyol, dengan langkahnya yang nyentrik ini, telah mengirimkan pesan bahwa dalam dunia yang serba dinamis, keberanian untuk mengambil risiko dan berinovasi bisa jadi lebih penting daripada sekadar mempertahankan status quo. Di tengah debat panas dan perhitungan strategis yang kompleks, satu hal pasti, dunia sedang menyaksikan sebuah pertarungan ide dan kepentingan yang bisa mengubah tatanan ekonomi global dalam waktu dekat. Sekarang, mari kita renungkan bersama. Dengan segala data dan analisis yang ada, apakah menurut kalian keberanian Spanyol untuk beralih ke China akan menyelamatkan ekonominya atau justru membuka jalan bagi kekacauan ekonomi yang lebih besar di Eropa? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.